I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak masuk? Lainnya sama? Ada yang apa? Ada yang kekurangan. Oke, semoga yang tidak masuk hari ini bisa kembali masuk lagi untuk di hari selanjutnya. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks anekdot. Nah, Ibu absen dulu sebelum memulai pelajaran. Ya. Yang pertama Agung Gunawan. Hadir. Hadir. Ahmad Dayodi. Hadir. Ahmad Rizwan Mubarok. Hadir. Sakit. Ya. Aliza Zahra Ramadhani. Hadir. Amelia Ramadhani. Hadir. Harikatus Sarifah. Hadir, Bu. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini tujuan pembelajaran yang nomor 1 yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi yaitu mengenali ciri dan struktur teks anekdot. Sekarang Ibu tanya, di sini ada yang sudah tahu tentang teks anekdot? Teks anekdot ini? Ada? Tidak ada. Lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan makna dan tujuan teks anekdot. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks anekdot beserta tujuan-tujuannya. Dan yang nomor 3 yaitu menunjukkan sikap apresiatif. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menghibur, tapi seringkali mengandung sindiran atau kritik terhadap tokoh, kejadian nyata, atau fenomena sosial. Tujuannya adalah menghibur sekaligus mengkritik secara tersirat. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa teks anekdot di sini adalah cerita yang di dalamnya terkandung unsur lucu ataupun kritikan. Pernah melihat parodi ataupun ini stand up comedy? Nah, di situ adalah contoh dari teks anekdot. Jadi di dalam teks komedi bisa disebutkan ada yang pertama yaitu kritikan, yang kedua yaitu sindiran. Jadi yang paling menonjol dari teks anekdot yaitu adalah humor ataupun hal yang lucu. Nah, yang kedua yaitu Ibu akan bacakan tentang tujuan. Tujuan dari teks anekdot di sini yaitu menghibur, memberikan hiburan melalui kelucuan atau kisah yang menggelitik, dan menyampaikan kritik terhadap tokoh, institusi, atau suatu peristiwa secara tidak langsung melalui humor. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks anekdot. Ada yang bisa menjelaskan apa saja itu ciri-ciri teks anekdot? Saya, Bu. Ya, Lucu, silakan. Bu. Lucu. Tepuk tangan dulu. Di sini Ibu akan jelaskan makna yaitu lucu. Lucu di sini mengandung unsur humor yang membuat pembaca tertawa. Jadi kita itu sebagai misal di stand up comedy, jadi membuat pendengar itu tertawa dengan apa yang kita bawakan tentang stand up comedy tersebut. Nah, yang kedua di sini ada yang bisa menjelaskan lagi? Saya, Bu, menyindir. Menyindir, betul. Menyindir di sini memiliki sindiran atau kritik yang ditujukan kepada pihak tertentu seperti tokoh publik ataupun lembaga-lembaga tertentu. Nomor 3 ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Silakan. Menggelitik. Menggelitik. Menggelitik yaitu menghibur pembaca dengan kelucuan yang disajikan. Menggelitik di sini diartikan sangat sangat lucu.
bisa membuat kita semua sebagai audiens tertawa. Nah, yang keempat di sini ada yang bisa menjawab lagi? Ya, Bu. Ya, Bersifat tidak langsung. bersifat tidak langsung, betul. Kritik disampaikan secara halus melalui cerita, bukan secara belak-belakan. Misalnya itu hanya sekedar sindiran melalui dialog ataupun hal-hal yang secara tidak langsung. Dan itu pun juga menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung ataupun menyakiti. Nah, yang terakhir di sini ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran, tentunya yaitu anekdot yang kita bawakan harusnya sesuai dengan kenyataan, karena ciri dari teks anekdot tersebut yaitu bersifat nyata ataupun bisa diimajinasikan melalui rekaan tertentu. Nah, di sini pengertian dari mengandung kebenaran di situ yaitu meskipun lucu seringkali mengangkat isu ataupun kebenaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi bisa dimengerti ya anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Bisa dilanjutkan? Bisa. Baiklah, itu saja tadi ciri-ciri dari teks anekdot. Kasih aplaus buat kalian yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Ibu akan jelaskan tentang struktur dari teks anekdot. Yang pertama di sini ada abstraksi. Abstraksi di sini adalah bagian awal teks yang menggambarkan tema atau gambaran umum cerita secara tersirat. Dan yang kedua di sini adalah bagian yang menjadi awal kejadian, memperkenalkan latar, waktu, dan tokoh. Di sini orientasi menjelaskan tentang ada latar tempat, ada latar waktu. Latar tempat di sini misalnya ada yang bisa menyebutkan tempat itu di mana? Bisa di dalam kelas, di rumah, dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila latar waktu, ada yang sudah mengerti? Waktu itu kapan? Waktu bisa besok, sekarang, dan hari ini. Masalah ataupun konflik utama dalam cerita. Jadi dalam krisis ini menjawab semua masalah ataupun himpunan yang ada dalam permasalahan yang dikritik ataupun disindir. Pada bagian 4 di sini ada reaksi. Reaksi di sini adalah tanggapan atau tindakan tokoh terhadap krisis yang terjadi. Jadi di sini krisis adalah ungkapan ataupun pokok permasalahan dari sebuah fenomena yang diangkat melalui isu-isu sosial. Jadi krisis dan reaksi ini menimbulkan ataupun bertentangan dan sama-sama masuk dalam struktur teks anekdot. Di sini yang terakhir yaitu koda. Koda di sini bagian akhir cerita yang berisi kesimpulan ataupun pelajaran moral. Jadi dari teks anekdot yaitu mengandung teks ataupun pesan moral yang ada pada teks-teks tersebut. Misalnya membuat teks anekdot yang berupa sindiran. Jadi dalam sindiran tersebut terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca ke audiens. Bisa dimengerti? Bisa. Yang selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama di sini kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah jelas atau untuk menegaskan sesuatu. Contohnya bisa dicontohkan sindiran terhadap kelas misalnya. Sindirannya berisi tentang seperti ini. Wah, kelasnya bersih sekali, padahal kelasnya itu kotor. Jadi sudah bisa terjawab sendiri bahwa kelas itu bukan bersih, tapi kotor. Seperti itu. Yang kedua, kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata, seperti action. Baik anak-anak, di sini Ibu akan tayangkan sebuah video yaitu tentang teks anekdot. Silakan Anda pahami dan simak baik-baik.
bertanyakan sesuatu. Jadi dari teks anekdot yang ada di video tersebut itu ditujukan kepada koruptor. Jadi makna dari video tersebut yaitu baju termahal. Yang dimaksudkan di sini adalah simbol di mana baju termahal tersebut adalah baju yang harus dibeli dengan harga 1 miliar. Itu dengan cara apa? Dengan cara ilegal ataupun korupsi. Jadi makna dari baju termahal yaitu baju narapidana. Bisa dimengerti ya? Ya, di sini juga Ibu akan bertanya. Jadi dari video tersebut itu bertujuan untuk mengkritik kondisi sosial yang bagaimana? Ya Bu, Ya, kekayaan seringkali diperoleh dengan cara ilegal. betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi bisa dipahami dari video kekayaan yang terjadi pada video teks anekdot tersebut merupakan kekayaan yang ilegal ataupun dilakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, anak-anak, untuk kali ini untuk memperkuat materi yang akan kalian pahami, Ibu akan membentuk beberapa kelompok. Jadi berkelompok bisa menjadi ataupun beranggota menjadi 4 orang. Dimulai dari sekarang, silakan dibentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan membuat kelompok. Jadi yang depan menghadap ke belakang. Jadi 4 orang. Siapa, Bu? Akan bagikan materi yang akan kalian diskusikan. Jadi di sini untuk yang pertama Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan teks anekdot yang akan kalian diskusikan. Untuk itu Ibu minta dari kelompok 1 ya, nanti untuk membacakan teks anekdot. Jadi sekarang Ibu akan bagikan dulu materinya. Dipelajari, dipahami. Silakan kalian diskusikan dulu. Sambil berdiskusi, Ibu minta ada perwakilan. Silakan untuk perwakilan yang akan membacakan teks anekdot ke depan. Judul Rapat Virtual di Warung Kopi. Suatu sore, di sebuah warung kopi, sekelompok warga sedang duduk melingkar. Di tengah meja ada secangkir kopi panas yang masih mengepul. Tetapi semua orang sibuk menatap layar ponsel masing-masing. Pak RW yang datang kemudian terkejut. Loh, ini rapat warga atau rapat virtual? Salah satu warga menjawab tanpa menatap. Tenang Pak, kami sedang diskusi di grup WhatsApp. Pak RT tersenyum miris dan berkata, bagus, nanti kalau ada gotong royong, kirim saja foto-foto kalian sedang mengetik biar kelihatan semangatnya. Silakan dulu, kasih aplaus dulu. Gimana? Sudah selesai berdiskusi? Oke, setelah itu Ibu akan tanyakan tentang analisis dan struktur yang sudah kalian diskusikan. Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan menjelaskan tentang struktur apa saja yang terkandung dalam teks anekdot tersebut. Salah satunya ada abstraksi. Suatu sore di sebuah warung kopi, sekelompok warga sedang duduk melingkar. Betul, suatu sore di sebuah warung kopi, sekelompok warga sedang duduk melingkar. Itu bagian teks dalam struktur teks anekdot. Jadi Ibu jelaskan lagi di sini. Penjelasan yang kelompok 1 jelaskan itu menunjukkan latar peristiwa dan situasi sosial yang sering kita jumpai. Nah, untuk yang nomor 2 ada struktur yang bisa dianalisis kembali. Struktur orientasi. Bagian dalam teksnya adalah di tengah meja ada secangkir kopi, tapi semua orang sibuk menatap layar ponsel. Ya? Gitu. Saja.
Betul, di tengah meja ada secangkir kopi. Jadi kata-kata dari tes orientasi itu yaitu mengandung ataupun menggambarkan kebiasaan masyarakat modern yang lebih fokus pada gawai daripada interaksi sosial. Padahal di sana sudah terlihat interaksi langsung, tetapi mereka menggunakan HP-nya untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, yang bisa menjawab? Silakan. Analisis atau masalah utama. Bagian teks Pak RT yang datang kemudian terkejut. Loh, ini rapat warga atau rapat virtual? Pak RT yang datang kemudian terkejut. Loh, ini rapat atau warga atau rapat virtual? Betul. Nah, ini penjelasannya munculnya konflik antara harapan untuk berinteraksi langsung dan realitas serba digital. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi pembicaraannya melewati barang digital semua, bukan menggunakan media ataupun interaksi secara langsung. Dan untuk yang nomor 4, ada yang bisa menjawab? Silakan. Struktur reaksi. Bagian dalam teksnya, salah satu warga menjawab tanpa menatap. Kami sedang diskusi di grup WhatsApp. Betul, reaksi yang menunjukkan untuk perilaku masyarakat masa kini yang lebih nyaman berkomunikasi lewat layar, bukan secara langsung. Jadi untuk yang terakhir ini di sini ada teks ataupun analisis struktur yang lainnya, bisa dijelaskan? Silakan. Bagian dalam teksnya yaitu Pak RT berkata, kalau ada gotong royong, kirim saja foto-foto kalian yang sudah mengetik. Saja untuk kalian yang sudah mengetik. Jadi ini termasuk humor dari koda. Koda ini adalah bagian penutup yang mengandung humor ataupun sindiran terhadap orang yang disindir, yang bisa dicontohkan dalam kata tersebut. Ulangi, kata yang mengandung humor yaitu kata Pak RT. Gotong royong, kirim saja lewat foto yang sedang mengetik. Jadi bisa disimpulkan bahwa koda ini termasuk penutup ataupun terkandung kata humor yang bisa direalisasikan. Jadi anak-anak bisa dipahami sampai sini? Bisa. Perlu kalian ketahui anak-anak, setelah membaca teks yang terkandung di judul rapat virtual ini, dapat kita simpulkan bahwa latar yang terdapat pada teks tersebut yaitu ada di warung kopi dan waktunya di sore hari. Jadi masalah utamanya yaitu warga lebih sibuk dengan gawai daripada berkomunikasi secara nyata seperti yang dijelaskan. Jadi interaksinya melalui WhatsApp ataupun media digital. Contohnya apa? Jadi untuk itu kesimpulan dari tes anekdot tersebut yaitu mengkritik perilaku masyarakat modern yang terlalu sering menggunakan media digital. Dapat dipahami sampai sini? Bisa. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa tes anekdot yaitu tes yang berisi tentang sifat-sifat yang di dalamnya terdapat kata-kata lucu ataupun mengkritik dan menyindir. Jadi sampai sini